Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, selamat malam and sampurasun. Obrolan tentang program ini tidak habis-habisnya. Ya. Kemarin kita berbicara banyak pandangan tentang bagaimana KIE. Sekarang juga ada yang bertanya kepada Aki, apa makna filosofi yang suka Aki sampaikan tentang, nah ini tentang apa nih? Yaitu tentang belajar apa yang tidak diajarkan dan bekerja apa yang tidak diperintahkan. Itu intinya adalah inovasi dan kreativitas. Itu maksudnya. Hal ini Aki mendapat bimbingan dari bapak kita, almarhum Bapak Profesor Santoso S. Hamijoyo. Beliau itu kan Dirjen Dikdasmen. Dikdasmen itu pendidikan dasar dan menengah. Aki suka inget di Lebak, yaitu Kabid Dikdasmen Depdikbud Kableb. Itu suka potongan-potongan seperti itu. Pak Santoso S. Hamijoyo yang dulunya dari Dirjen Dikdasmen kemudian pindah, pernah menjadi Deputi Bidang Latbang di BKKBN sekitar tahun 86 sampai 94. Lama itu beliau ya di itu. Bahkan pernah punya cerita selain daripada dengan Aki itu Aki dibimbing pada saat tugas belajar, ya pada saat pertemuan tugas belajar, juga Pak Santoso ini pernah nginep di Pantai Carita selama 1 minggu, yaitu tahun baru 1994. Kenapa nginep di sana? Kan ibu istri yang pertama Pak Santoso meninggal. Nah ini kawin dengan yang baru begitu. Jadi katakanlah beliau ini bulan madu lah, seperti itulah, kira-kira seperti itu ya. Padahal pada awal tahun itu penuh. Apalagi Pak Santoso itu pesennya atau mintanya ke Aki itu sudah mendadak, sudah penuh semua. Tapi Aki merengek ke Pak Bupati pada waktu itu. Alhamdulillah Pak Bupati bisa geser hotel mana yang layak untuk eselon 1. Dan alhamdulillah juga diparengkan ada dirjen, salah satu dirjen dari kementerian lain yang membatalkan nginep di Carita karena beliau ada tugas ke luar negeri. Selama di Carita Aki datang hampir tiap hari, datang ya ngirim makanan apa durian kayak apalah ke sana ya, atau kalau tidak Aki juga mengutus kawan-kawan kita di BKKBN Kabupaten Pandeglang. Kan jadi Pandeglang ke Carita itu 40 km, jauh juga ya. Nah beliau berbicara bahwa yang disebut dengan ilmu itu tak terbatas. Ilmu itu tidak terbatas. Tapi mencari ilmu ada batas-batas. Ilmu itu tak terbatas. Yaitu kalau menurut Aki malah berdasarkan dari luang, daluang, dan pada urang. Itu yang filosofi Aki begitu. Nah beliau berbicara bahwa kalau mencari ilmu itu di sekolah, di pendidikan formal itu mahal. Harus bayar, harus kos, harus tiap hari dan lain sebagainya. Tapi kalau mencari ilmu di masyarakat itu modalnya adalah kemauan. Nah, kemudian diolah menjadi kemampuan. Takol dengekeun, ngomong pi hartieun, gerak pi kalucueun, beungeut pi karesepeun, itu keterampilan seorang PLKP. Begitu, jadi Aki dibimbing. Jadi jangan
mengandalkan juklak, juknis, teori, peraturan, tapi bagaimana mengembangkan itu. Ya cocok dengan Aki karena Aki adalah sekolahnya di PLS, yaitu pendidikan luar sekolah. Jadi mencari ilmu itu lebih banyak di luar daripada di sekolah. Kemudian yang kedua ini Bapak Asep Ridwan, Sekretaris Jukem Kabupaten Bandung. Beliau menanggapi cerita tentang KIE yang kemarin itu, yang lagu itu. Beliau bilang kepiawaian PLKB itu bagaimana ngigelkeun. Apa ngigelkeun itu? Ngigelkeun seperti dalang kan gitu-gitu. Ngigelkeun itu adalah memerankan dari tokoh masyarakat. Karena kita itu adalah sosial marketing kata beliau. Ya, bagaimana dulu itu? Jadi PLKB yang pandai memerankan tokoh sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keilmuannya, itulah keberhasilan. Makanya kalau di BKB juga lah yang dihargai itu adalah APR pengembangan dari daun sampe ya. Dari kulit jeruk yang dibikin Yang dibikin rodaan itu kan menghilangkan kokoloten. Karena kalau kolot ngadodorong itu menjadi bubudakeun begitu. Nah itulah yang disebut dengan bagaimana kata Kang Alpan. Apalagi kalau sekarang dengan teknologi yang canggih, dimodifikasikan, dikombinasikan, dikoordinasikan, dikolaborasikan dengan hal-hal yang bersifat dasar-dasar keilmuannya. Memang KIE itu luar biasa karena KIE itu kan kaknya komunikasi. Kita harus terus komunikasi dengan siapapun pemeran, dengan siapapun pengelola, dengan siapapun dinas-dinas yang mempunyai kewajiban sama dalam pembangunan keluarga. Informasi tidak boleh terbatas, ya, di mana saja, kapan saja, apakah itu di warung kopi, apakah itu di mana lagi, di lapang sepak bola, di lapang tenis, terus kita berbicara dan informasi. Edukasi menuntun apa? Menuntun pada saat dia aplikasi daripada pembangunan keluarga. Contoh, menuntun orang kontrasepsi, memakai kontrasepsi dari mulai dia disebut AB, akseptor baru, sampai kepada AA, akseptor aktif. Ini prosesnya lama, diedukasi terus, didatangin lagi, di segala macam lagi. Jadi intinya bahwa kita itu adalah melaksanakan KIE social marketing, bukan produk marketing, tapi kita melaksanakan sesuai dengan ciri sabumi, cara sadesa, jawadah tutung biritna, sacarana. Gak ngerti ki bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesianya adalah lain lalang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. KIE di RW 3 akan berbeda, apakah metodenya, apakah materinya, itu dengan KIE di RW 4. Itulah yang disebut dengan kreativitas, yaitu kalau Profesor Santoso bilang adalah belajar apa yang tidak diajarkan, bekerja apa yang tidak diperintahkan. Nah begitu, Kang Asep Ridwan ini menggambarkan pada saat beliau mulai dari jadi PLKB atau Ajun di Banyaran, kemudian naik menjadi Kasumsi atau Kasih di kabupaten, sampai terakhir adalah kepala bidang. Kepala bidang kabupaten. Banyak temuan-temuan yang dirasakan atas inisiatif sendiri. Nah oleh karena itu modal filosofi dari Aki ada 3 kan, yaitu 3 KKB modalnya. 1 adalah kanal kulit banget. Jangan malu-malu. Jangan malu sebagai PLKB. Kita itu kan kata Aki di udara itu yang pulang Aki ya, yang cerita tentang diapit dengan 2 warnoja yang cuantik itu adalah sangat diperlukan. Nah 1 KKB kanal kulit banget, dimanapun kita. Bukan berarti tidak punya malu, tapi kita tidak boleh malu-malu gitu. Yang kedua kanal kulit beteng. Jadi kelaparan, perih, capek itu adalah bagian dari tugas kita, bagian dari kejiwaan sebagai petugas lapangan. Dan yang terakhir adalah KKB-nya kanal kulit bujur, tebal kulit pantat.
Artinya dalam mencari ilmu itu harus leukeun, dalam memberikan informasi itu harus leukeun, harus kuat, harus tangguh, harus ulet. Jadi misalnya kita masuk ke pengajian. Pengajian itu kurang lebih 2-3 jam. Tapi apakah kita itu diberi waktu misalnya hanya 10 menit atau 5 menit? Tidak boleh. Begitu sudah memberikan materi misalnya kita terus keluar, itu petugas yang tidak baik. Selamat berjuang kawan-kawanku, anak-anakku, adik-adikku, cucu-cucuku, semuanya semoga tetap bangga kencana, digelar semakin gebiar, ke bawah makin mengakar, keluar makin menyebar, di mana-mana semakin berkibar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.